Terdengar suara saya? Dengar, Pak. Kedengaran ya? Oke. Ini sinyal karena ada gangguan nih. Oke, Pak. Oke ya, puji Tuhan, baik. Karena di tempat saya ada gangguan sinyal, jadi ini pun saya harus pakai yang dari operator nih, nggak bisa pakai WiFi. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang ada. Saya percaya Anda semua dalam keadaan baik. Apa kabar semua? Haleluya. Semua baik ya, puji Tuhan. Baik, temanya hari ini adalah tentang pattern, the pattern atau pola atau patron kalau dalam bahasa yang biasa ibu-ibu kalau di baju bicara patron, pola ya. Tema ini adalah tema yang jarang, jujur kalau saya ngomong adalah jarang untuk dibahas, tapi justru ini penting sebenarnya di dalam pola. Jadi saya ingin bagikan kepada Anda lewat PowerPoint saya, lewat slide, agar supaya ibu-ibu bisa dapat mengerti lebih jauh lagi ya. Baik, kita siap menerima ajaran ini, amin. Anda sebentar. Sebentar ya, saya akan ambil saya punya PowerPoint dulu nih. Ini kayaknya ada masalah nih. Oke. Masih bisa dengar suara saya? Oke. Kita akan lihat ini. Puji Tuhan. Jadi kita akan membahas tentang the pattern, pola ya. Hari ini kita akan bicara the pattern. Oops. Nah, apa lagi? Error. Oh no. Sebentar nih Bu, ada masalah ini. Oops. Oke, kalau gitu gini aja, nggak usah pakai nggak usah pakai PowerPoint lah ya, karena ini ada masalah nih kayaknya di jaringan juga. Tadi nggak ada masalah, tapi ini ada masalah. Oke, baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Anda mengerti bahwa yang namanya pola atau cetak biru, pattern, itu sangat penting. Ya, kalau ibu bikin baju ada pola kan? Betul ya, bikin baju ada pola. Kalau ibu sepatu ada pola. Merek boleh mahal, tapi kalau polanya nggak pas di badan, polanya nggak pas di kaki, itu nggak enak. Betul nggak? Setuju ibu-ibu? Ya. Nah, apalagi manusia. Manusia itu membutuhkan yang namanya pola dalam hidup. Saya sering dapati bahwa ketika manusia tidak mengikuti pola yang benar dalam hidupnya, maka yang terjadi adalah kita sakit. Kita justru sakit, gitu ya. Kita justru sakit. Jadi karena itu pada hari ini saya mau ajak saudara jangan biarkan pola itu tidak dibangun. Pola hidup sehat contohnya. Ada banyak orang hidupnya menjadi banyak sakit karena pola hidupnya tidak baik. Betul nggak Ibu? Ya, hari-hari ini kan kita diajak untuk punya pola hidup yang sehat gitu. Nah, karena itu Tuhan sudah memberikan pola buat saudara, buat saya. Buat kita semua itu sebenarnya udah ada pola. Nah, polanya seperti apa ini yang kita mau pelajari. Karena kalau kita hidup tidak mengikuti pola menjadi masalah, ya. Nah, saudara, kenapa banyak ada hari-hari ini anak-anak bukan anak-anak, orang-orang yang berusia muda 30 tahun, 32 tahun, 35 tahun, stroke, mati, dan sebagainya, meninggal. Kenapa? Karena pola hidup yang tidak sehat. Setuju ya ibu-ibu ya? Nah, oleh karena itu kita perlu membangun sebuah pola. Kenapa pola ini penting?
Saya kasih contoh dulu sebelum tadi saya udah kasih tahu soal baju, sepatu, ya. Saya mau ajak saudara memperhatikan baik-baik, gampangnya begini. Kenapa ada bandara internasional, ada bandara domestik? Iya kan? Nah, ini udah lama nih nggak travel. Kalau buat yang nggak travel ini manifestasi nih. Ketika saya bilang ini nih, saudara ya. Nah, saudara, ini ada domestik, ada bandara domestik internasional. Kenapa ada dua perbedaan? Salah satu perbedaan yang paling utama adalah pola. Di mana polanya bedanya? Bandara internasional, landasan pacunya harus panjang dan besar. Kenapa? Supaya bisa ada pesawat besar mendarat. Begitu ya. Sementara kalau domestik enggak, dan kemudian kalau yang internasional butuh ada untuk cek imigrasi dan sebagainya. Beda pola. Oleh karena itu, kita mesti mengerti kalau pola kita dibangun dengan benar, maka saya sangat percaya dengan ilustrasi tadi bandara, maka pesawat udara terbang dalam tanda kutip, pesawat Tuhan akan mudah mendarat dalam hidup kita kalau polanya cocok dengan Tuhan. Begitu ya. Kalau kita membangun sesuatu yang polanya nggak pas, pasti nggak enak dan pasti kalau dipaksakan rusak. Gitu. Makanya kita membuat produk apapun ya seringkali harus ada pola supaya pas dimasukinnya pas gitu atau diklik dia. Nah, itu polanya pas gitu. Nah, mari kita akan melihat satu ayat firman Tuhan. Saya mau jelaskan kepada Anda bagaimana Tuhan mengajarkan Musa untuk membangun kemah suci. Nah, bagaimana dia membangun kemah suci? Oke. Nah, mari kita melihat di dalam Keluaran 25 ayat 24. Sementara saya masih coba nih ya untuk sharing my screen ya. Mudah-mudahan bisa ini. Coba ya. Karena ini udah berjalan sekian menit, mudah-mudahan bisa. Saya akan coba sekali lagi. Jangan putus asa katanya. Supaya ibu-ibu bisa lebih nyaman ngikutinnya. Kayaknya udah mulai bisa, udah stabil. Oke. Baik. Kita lihat, saudara, ada pattern. Kita udah baca tadi, pakaian, sepatu, pabrik, hidup manusia. Ya jelas ya, ini kelihatan ya udah ya. Baik. Nah, karena tadi saya bilang kalau nggak ada patternnya itu bisa sakit. Serangan jantung bisa mendadak, mati muda, dan sebagainya. Tadi kita sudah bahas sampai di sini. Oke, mari kita melihat satu ayat Keluaran 25 ayat 40. Firman Tuhan bilang begini, ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh. Kalau Anda lihat dalam bahasa Indonesia contoh. Dalam bahasa Inggrisnya pattern, pola yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi gini, Musa membangun kemah suci tidak dengan idenya sendiri, bukan dengan idenya sendiri. Tapi dia bangun menurut pola yang ditunjukkan oleh Tuhan waktu dia ada di Gunung Sinai. Nah, ini menarik kenapa? Bagi saya sebagai gembala sidang, bagi pendeta, seorang pendeta, harus waspada di sini. Waspadanya gimana? Termasuk kalau Anda dalam pelayanan. Waspadanya di sini. Jangan sampai kita membangun sebuah pelayanan atau sebuah yang namanya kemah suci di sini adalah gereja mungkin dalam zaman sekarang, tidak ngikutin polanya Tuhan. Karena kalau kita tidak mengikuti polanya Tuhan, yang ada adalah kekuatan kita dan pola manusia, gitu kira-kira gitu ya. Nah, ini saya lagi bicara soal kemah suci. Mari kita melihat apa yang terjadi ketika Musa membangun mengikuti polanya Tuhan. Nah, ini menarik. Ketika sesuai dengan pola Tuhan, mari kita lihat. Di dalam Keluaran 40 ayat 33-34, saya bacakan. Firman Tuhan bilang begini, didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu. Tuhan bilang begitu, saudara. Lalu dia katakan, dan digantungnya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Perhatikan saya bikin dengan huruf yang saya kasih warna merah. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Perhatikan apa yang terjadi setelah ayat 33. 33 Musa membangun kemah suci ngikutin apa yang Tuhan suruh. Dia selesaikan tepat seperti arahan Tuhan.
Dikatakan ayat 34, lalu, then, setelah itu, akibat ayat 33 dia lakukan, awan kemuliaan Tuhan menutupi kemah pertemuan itu. Jadi ketika kita membangun sesuai pola Tuhan, baru bahasa saya tadi, pesawat Tuhan bisa mendarat. Baru yang namanya kemuliaan Tuhan itu akan nyata. Jadi setiap anak Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga kita, ketika kita bangun sesuai dengan pola Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam hidupnya. Dan Tuhan akan nyata dalam hidupnya. Itu sebabnya kenapa banyak sekarang generasi yang tidak dibangun pola. Termasuk di gereja. Tidak cukup cuma sekedar dengar khotbah, tidak cukup. Tidak cukup cuma sekedar dengar teaching, aktif pelayanan, tapi harus ada pola. Contoh ya. Seorang anak jalanan yang tumbuh dari anak jalanan, terus kemudian jadi seorang yang berhasil, tinggal di rumah, yang dibangun polanya sama orang tua dan juga berhasil. Betul nggak, saudara? Pasti ada perbedaan. Walaupun dua-duanya berhasil, tapi tidak sama. Begitu, tidak sama. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan mau kita belajar mengenai punya pola. Nah, apa yang terjadi? Lihat, ini yang adalah kemuliaan Allah terjadi ketika pola sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, ini menarik. Lanjut. Apa yang terjadi kalau nggak ada pattern? Nah, ini semraut. Lihat aja kabel-kabel kayak begini. Nah, saudara, ketika orang nggak dibangun menurut pola, nah ini ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai mami, sebagai oma, gitu ya, ini perlu belajar bagaimana membangun pola dalam diri anak-anak. Kalau nggak kacau hidupnya. Pasti terjadi kekacauan, kebingungan. Kenapa sekarang makin banyak orang bingung dia laki atau perempuan? Ayo. Betul nggak, ibu-ibu? Ya kan? Hari ini begitu banyak orang bingung dia laki atau perempuan. Nggak tahu polanya. Bingung. Nah, kalau udah bingung, ini kacau hidupnya. Kalau sudah kacau, dia akan lakukan apa saja yang menurut dia benar. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya, Bapak Ibu. Nah, saudara, kalau pola nggak terbentuk, kebiasaan juga jadi salah nanti dibangun. Ya, makanya kenapa orang Kristen ada yang banyak, ada beberapa orang Kristen yang sulit untuk dibangun karena sudah kepalang salah polanya. Nah, ini yang kita perlu pelajari juga bagaimana membentuk pola seperti ini. Hidup bisa kacau, hidup bisa bingung karena nggak ada pola. Itu sebabnya semrawut kayak begini. Kita pernah lihat kan ya kayak begini ya, saudara. Ini semrawut nih hidup ini. Nah, kapan polanya manusia itu nggak benar? Tentu kita sudah tahu. Waktu Allah ciptakan manusia itu adalah sungguh amat baik. Polanya baik. Ada kemuliaan Tuhan, betul nggak? Nah, tapi yang menarik adalah ketika dosa masuk, maka merusak pola Tuhan. Makanya kita sudah tahu ayat yang sangat terkenal, Roma 3:23, dikatakan bahwa karena setiap manusia jatuh dalam dosa, maka hilang kemuliaan Allah. Makanya tadi saya bilang, ketika nggak ikutin pattern-nya Tuhan, polanya Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak akan turun. Nggak akan nyata. Gitu. Nah, itu sebabnya dalam pelayanan, dalam gereja, pribadi, kita masing-masing, anak-anak Tuhan, perlu dibangun mengikuti pola Tuhan. Kalau polanya dibangun, saya percaya Tuhan akan mudah sekali hadir dalam hidupnya. Tentu yang kita bangun sesuai dengan pola Tuhan, bukan pola dunia ini. Begitu, ya kan? Nah, oleh karena itu pikiran manusia bisa kacau, perasaan, tindakan, itu karena polanya sudah rusak. Polanya jadi salah akibat dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus dosa saudara, dosa saya, untuk mengembalikan kita kepada pola awal, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Ini penting, sangat penting. Nah, kita lihat ada satu ayat bagaimana pola ini tersimpan. Ya, pola ini sebenarnya tersimpan di dalam Kristus. Ya. Tapi sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat sebentar ini satu ayat dalam Kolose pasal 3 ayat ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Perhatikan ini ayat baik-baik. Sebab kamu telah mati, hidup saudara, hidup saya, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Berarti pola hidup kita, sebenarnya ada rahasia pola hidup saudara dan saya, adanya di dalam Kristus. Ngerti nggak, saudara, dari ayat ini?
Ini penting. Jadi pemberitaan tentang Kristus Yesus, pengenalan kita akan Kristus Yesus akan menyingkapkan pola hidup kita yang benar dalam Tuhan. Ini penting, makanya pengajaran-pengajaran di gereja-gereja hari ini, dan termasuk kita semua yang hari ini hadir, perlu menyadari bahwa pesan yang disampaikan adalah berpusat pada Kristus. Christ Center. Kita harus berpusat pada Kristus, karena dia malah adalah pusat dari seluruh pemberitaan di Alkitab. Dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi kita nggak boleh keluar dari Kristus. Karena ketika kita makin mengenal dia, makin dibukakan siapa Kristus, hidup kita pun tersingkap. Hidup kita akan tersingkap. Begitu Bapak Ibu. Nah ini sangat-sangat penting buat kita untuk memperhatikan. Lalu di dalam Roma 8 ayat 29, firman Tuhan bilang begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kata Tuhan, itu mereka juga ditentukan dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, ibu-ibu, bapaknya cuma saya kayaknya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pesan khotbah seperti ini ya adalah suatu pesan yang perlu didengar, sekalipun banyak orang belum tentu mau dengar, nggak suka dengar, bisa jadi karena nggak populer pesan-pesan seperti ini. Tapi pesan ini justru perlu didengar oleh kita. Kenapa? Panggilan utama orang Kristen, ya, saya coba sampaikan ya ibu-ibu ya, apa adanya ya. Panggilan kita sebagai orang Kristen ya, bukan cuma diselamatkan, lalu kemudian punya pelayanan, lalu kita aktif di gereja. Walaupun itu semua baik dan perlu. Tapi panggilan Tuhan yang utama adalah membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan anaknya. Kenapa? Karena waktu kita diciptakan Tuhan, polanya udah pola dia. Tapi karena dosa, pola itu jadi rusak. Nah, hidup kita sudah dibangun, dipengaruhi oleh pola dunia ini. Nah, Tuhan mau balikan itu ke polanya dia, serupa dengan Tuhan. Makanya tema ini luar biasa. Kalau NDC Women mau pakai pola ini, saya waktu dikasih tahu pola ini, saya bilang, hah? Luar biasa. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Ya, itu sebabnya kenapa pesan-pesan yang disampaikan kita khotbah banyak harus menyampaikan pesan tentang Kristus, bukan tentang motivasi semata-mata. Ya. Oke, kita lanjut ya. So far so good ya, ibu-ibu ya. Nah, yang perlu dibangun sebenarnya itu orangnya, being, orangnya, ya, orangnya. Jadi yang perlu dibangun itu pola orang, bukan pelayanannya yang dibangun, tapi orangnya. Nah, kita suka salah tentang membangun pelayanannya lebih dari orangnya. Yang harus dibangun itu orang. Pola itu ada pada orang, bukan pada pelayanan. Ya. Nah ini, the human being orang ini yang mesti dibangun, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya. Polanya itu. Makanya anak-anak ada ayatnya bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Itu ada di ayat Amsal 22, ayat yang ke-6. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Begitu. Jadi hari ini saya mau ajak saudara jalan yang patut, yang ngikutin pola Tuhan. Kalau anak-anak nggak dididik, udah gede, sulit. Ya. Being, orangnya yang mesti dibangun. Nah ini pembentukan pola yang harus ada di dalam diri kita itu seperti apa sih? Nah ini yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu, bagaimana pembentukan pola Tuhan. Ya, saya kembali kepada main screen. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu pembentukan pola? Bisa nggak pola orang dibentuk? Bisa. Ibu-ibu bisa mendidik anak-anak nggak? Bisa. Satu pesan saya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak membentuk pola sama anak kita, saya ulangi perlahan-lahan ya, kalau kita tidak membentuk pola anak kita, percayalah orang lain yang akan bangun pola. Saya ulangi ya, kalau kita jadi orang tua tidak membangun pola anak-anak kita, yakin saya orang lain atau yang lain akan membentuk pola dia. Kenapa? Karena setiap manusia harus ada polanya. Nggak mungkin kosong. Nggak, pasti ada pola. Kalau kita tidak bentuk anak kita, maka dia akan dibentuk oleh dunia,
Atau dia dibentuk oleh teman, atau dia dibentuk oleh sosial media. Pasti itu. Karena itu tugas kita sebagai orang tua bangun pola. Kalau enggak pasti dibentuk sama yang lain. Believe it or not, percaya deh. Makanya anak-anak kenapa bisa tumbuh nanti waktu kita lihat kok bisa begini, karena kita tidak bangun polanya. Itu yang terjadi. Nah, saya cerita sedikit ya, masih ada waktu. Saya cerita sedikit ibu-ibu. Kakak saya yang perempuan di atas saya, itu waktu dulu ya, waktu dia mau sekolah, SMA selesai, dia mau kuliahnya ke Inggris. Nah, Anda mesti tahu dulu nih, papa saya adalah orang datang asli dari China. Ya, itu Cungpo Laite gitu ya. Kalau orang bilang, kalau ada yang ngerti Mandarin, itu datang dari China. Bahasanya kita mungkin pikir kolot gitu. Tapi anak perempuannya ini mau pergi, nggak ada siapa-siapa di sana, di Inggris. Nah, teman-teman dari papa saya, termasuk mama saya, mencegah untuk tidak kirim anaknya ini atau kakak saya ini pergi. Karena anak perempuan. Kalau dulu kan anak perempuan pergi jauh-jauh, ngeri lu ntar, katanya gitu. Kalau sekarang mau anak perempuan, anak laki juga sama aja bahaya. Iya kan? Anak laki pulang-pulang bawa pacarnya lelaki, kan repot itu. Nah, itu jadi bahaya itu kan. Jadi makanya kenapa sekarang bukan cuma perempuan aja yang bahaya, laki juga bahaya gitu. Nah, tapi papa saya bilang begini sama mama saya ingat dia ngomong. Kenapa mesti takut? Kan anak ini yang didik kita dari kecil sampai sekarang. Kalau kita didik, percayalah hasil didikan kita bagus. Wah, luar biasa loh. Jadi papa saya sangat yakin dengan pola yang dia bangun. Nah, dari sini saya mau ajak ibu-ibu perhatikan baik-baik betapa pentingnya membangun pola. Gitu. Nah, pola apa sih yang perlu dibangun dalam diri kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan? Saya akan bagikan 3 poin, nanti yang terakhir bagaimana membangun pola di dalam diri kita masing-masing. Kita upayakan ya cukup dengan 3 poin, kalau bisa 4 poin kalau keburu. Oke. Yang pertama, ibu-ibu boleh catat, saya nggak buat slide-nya. Jadi bagaimana bisa membangun pola, pembentukan pola Tuhan dalam diri seseorang, termasuk anak-anak Tuhan, gitu ya. Makanya saya merasa bahwa sebagai gembala sidang, sebagai gereja, kita perlu membangun pola dalam diri jemaat. Ini sangat penting. Yesus tertarik membangun pola murid-muridnya. Itu sangat penting sekali. Gitu ya. Dan ibu-ibu perlu dibangun polanya. Bisa katakan amin? Haleluya. Nah, yang pertama pola yang dibangun adalah kepercayaan atau keyakinan. Ini mesti dibangun benar. Di generasi sekarang yang harus dibangun itu pola keyakinan. Kenapa? Karena sosial media itu membombardir generasi sekarang, termasuk orang tua juga dibombardir dengan sosial media. Berapa banyak ibu-ibu sekarang tergantung dengan sosial media? Yuk. Betul nggak? Iya kan? Kita ini sangat bergantung pada sosial media. Sosial media kita nggak minta beritanya masuk ke kita punya HP. Ayo. Kita nggak minta informasinya masuk ke HP kita. Ayo. Itu luar biasa. Nggak baca, akhirnya kita baca. Waktu baca mempengaruhi pikiran kita. Keyakinan kita bisa goyah. Nah, keyakinan ini apa yang perlu dibangun? Salah satu yang perlu dibangun adalah kebenaran firman tentunya. Kebenaran firman Tuhan harus kita bangun dalam diri anak-anak. Iya. Nah, saya bersyukur, saudara, anak saya didik dari kecil dan bertumbuh di dalam kebenaran. Seperti itu. Saya selalu mempunyai prinsip, kalau anak saya mau sekolah di luar kota ataupun keluar negeri, terutama kalau keluar negeri, saya cuma bilang begini, kamu mesti pilih kota di mana ada gereja. Gerejanya pendetanya dedimu kenal. Ya gereja Indonesia saya minta mereka. Yang Papa Bang dedimu kenal. Anak saya yang pertama, dia sekolah di Australia sempat, dan di Sydney. Saya minta di gereja, harus ketemu gereja dulu, kalau enggak saya nggak mau. Yang kedua juga sama. Dia mau sekolah di Amerika, saya bilang, saya ketemuin dulu buat gereja, kalau enggak saya nggak mau. Gitu.
Yang ketiga juga sama, ketika anak saya yang ketiga ini lagi masih kuliah, dia di Singapura. Saya bilang, kamu mesti ketemu gereja, kalau enggak saya nggak mau. Nah, kenapa? Karena itu adalah pola. Karena sekali nggak dibangun pola itu, percaya nggak? Ada pola lain bangun. Coba ada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak dibangun pola dengan benar dari awal, misalnya, ya kita pribadi nih, saya deh nggak usah ibu-ibu, saya pribadi. Kalau ayah saya nggak bangun pola saya pasti belajar pola dari teman saya. Saya pasti belajar pola dari dunia ini. Dan itu yang bahaya. Kepercayaan saya akan dibangun dengan kepercayaan yang lain. Ya, dan value system itu juga kepercayaan. Nilai-nilai. Karena kita percaya sama firman, kebenaran itu akan mempengaruhi nilai-nilai, value system kita. Itu sangat penting. Misalnya, berapa banyak sekarang orang hidup jujur susahnya minta ampun. Kejujuran itu sekarang udah susah. Betul nggak? Saling menghormati, saling menghargai, itu value system yang harus dibangun. Budaya antri, mana ada lagi sekarang budaya antri? Yang ada budaya nyelak, kan begitu. Betul nggak, ibu-ibu? Ya, budaya kerja keras. Bapak Ibu, values untuk kerja keras ya di anak-anak zaman sekarang ya, itu dianggap udah nggak zaman loh. Mereka bilang work smart, bukan work hard katanya. Work smart. Kalau kerja itu kerja yang pinter, bukan kerja keras. Itu kalau kerja keras itu zaman babe gue katanya gitu. Zaman gue mah work smart. Ayo, pernah dengar gitu nggak, ibu-ibu? Anak-anak muda ngomong begitu. Iya kan? Nah, saya selalu katakan bahwa kepada anak saya, yes, kamu harus work smart, tapi don't forget you have to work hard. Kalau cuma work smart, nggak ada work hard. Nggak bisa. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah kepercayaan. Membangun pola dalam diri seseorang yang dibangun adalah kepercayaannya, keyakinannya. Hari-hari ini anak muda nanya loh, di gereja saya aja udah ada yang nanya. Untung mereka sempat masuk dalam pembinaan tim di anak-anak muda. Mereka nanya, emang perlu percaya Tuhan? Kenapa mesti percaya sama Yesus doang? Bisa begitu loh. Emang Tuhan yang lain salah? Itu bisa begitu tuh. Kenapa kita mesti ngikutin firman? Pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan kritis mulai muncul. Nah, kalau kita nggak membangun pola keyakinan ini dengan benar, makanya basisnya harus Kristus. Bukan yang lain. Bukan kesuksesan lah, bukan motivasi lah. Bagaimana kita termotivasi, bukan. Walaupun itu nggak salah, tapi yang esensi adalah membangun dasarnya Kristus. Karena Tuhan bilang apa? I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku di atas batu karang ini. Dan alam maut tidak berkuasa atas. Apa itu batu karang? Batu karang itu adalah ketika Petrus mengerti siapa Yesus. Dia mengenal siapa Yesus. Itu penting. Jadi yang pertama kepercayaan mesti dibangun. Ibu-ibu perlu dibangun kepercayaannya. Anak-anak kita, hidup kita, jemaat perlu dibangun kepercayaannya. Keyakinannya harus teguh dalam Tuhan. Amin. Itu adalah kebenaran yang pertama. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah pola pikir. Pembentukan dari pola pikir. Bagaimana pola pikir ibu-ibu kita semua perlu diselaraskan dengan pola pikir Tuhan. Sekarang ini pola pikir manusia zaman sekarang orang Kristen sekuler loh sudah. Sudah sangat sekuler tanpa disadari bisa. Kenapa? Karena kita mulai terpengaruh oleh banyak hal di dunia ini dan kita karena keyakinan tadi kita goyah, nggak gitu yakin. Lalu pola pikir kita tidak bangun, jadi sudah. Makanya kita tidak menjadi strong Christian, tidak menjadi orang Kristen yang kuat. Karena Anda mesti mengerti pola pikir peperangan itu adanya di pikiran. Betul Ibu-ibu? Pola pikir itu adalah tempat pertempuran yang paling hebat itu di pikiran. Kemarin ada kesaksian di gereja saya. Ada seorang ayah muda, ya, papa muda ini terpapar COVID. Ya. Nah, ketika dia terpapar COVID, apalagi dia baru punya bayi 1 bulan yang lalu, dia terpapar COVID. Wah, dia rasanya seperti apa dia bilang.
Dia bersaksi setelah dia sembuh kemarin. Dan dia bilang, pikiran-pikiran dia itu bermunculan macam-macam dan akhirnya terjadi pertempuran di pikiran. Dia bisa survive atau enggak dan seterusnya. Nah, ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan perlu membangun pola. Ya, pola ini penting sekali. Dalam pola pikir. Jadi pola pikir kita harus selalu terus-menerus diluruskan, dibenarkan, dibawa kepada kebenaran firman. Cara berpikir kita harus merefleksikan apa yang ada di Alkitab. Yang ketiga, saya kasih yang ketiga ya. Yang ketiga adalah karakter. Kita harus membentuk pola, itu adalah karakter harus dibangun. Karakter itu siapa kita sebenarnya. Anak-anak kita dibangun dengan integritas yang kuat. Ya, hidup di dalam kekudusan. Sekarang ini berapa banyak orang mengajar tentang hidup kekudusan. Berapa banyak kita diajar untuk hidup dalam pertobatan. Berapa banyak kita diajar untuk hidup dalam kemurnian. Berapa banyak kita diajarkan untuk hidup di dalam sebuah kebenaran, transparan apa adanya. Sudah jarang kita dengar. Berapa banyak kita diajar penderitaan. Nah, berapa banyak kita diajar tentang penderitaan. Justru lewat pandemi ini kita banyak belajar mengenai penderitaan salah satu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu membangun karakter anak-anak kita. Dan diri kita, keluarga kita, hidup kita, apalagi kalau Anda ini di gereja, perlu membangun karakter. Ya, kemarin baru saya ada seminar atau webinar juga dengan ibu-ibu bicara soal duit, saudara. Kalau udah bicara duit seru ini. Kalau udah bicara duit udah seru. Nah, saya bilang begini, uang tidak punya kepribadian. Betul ya ibu-ibu ya, uang tidak punya kepribadian. Tapi uang bisa mengambil atau mengubah kepribadian dari orang yang memiliki uang tersebut. Uang yang saya pegang nggak ada kepribadian. Tapi uang yang saya pegang ini kalau nggak hati-hati hati saya nggak jaga, pikiran saya nggak jaga, karakter saya nggak benar, itu uang bisa mengubah pribadi saya. Yang tadinya jujur jadi nggak jujur, gitu, ya kan? Nah, yang tadinya tulus jadi nggak tulus. Gitu. Kenapa? Duit itu bisa mengubah karakter orang. Makanya karakter kita harus lebih kuat dari duit. Kalau enggak, kita akan takluk sama duit. Amin. Haleluya. Nah, jadi yang ketiga itu karakter. Kenapa saya bilang 3 hal ini? Keyakinan, pola pikir, karakter. Ini yang paling utama sebenarnya. Karena di dalam karakter juga ada unsur hati kita dibentuk oleh Tuhan. Ingat tadi, dari awal saya bilang, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu ibu-ibu yang dikasihi, ayo kita belajar untuk membangun pola. Karena kalau pola itu seperti yang Tuhan mau sudah terbentuk, kalau kita pakai sepatu nih ya ibu-ibu ya, contoh balik lagi nih ya dari awal ya, ibu pakai sepatu ya, ada banyak berapa pasang sepatu kan. Tapi jujur ngomong ibu-ibu, Anda lebih sering pakai ada 1-2 pasang sepatu yang itu lagi Anda pakai. Betul nggak? Nah, kita pakainya itu lagi. Kenapa? Karena kita merasa enak, pas di kaki. Nah, yang lain-lain bukannya nggak dipakai, tapi kalau pakai mungkin ada sakit sedikit gitu ya. Kita baru pakai kalau ada acara tertentu aja lah, yang cuma sejam 2 jam gitu. Baru kita pakai. Acara ulang tahun, acara pernikahan, baru kita pakai. Tapi kalau untuk yang lama kita pakai yang enak di polanya. Nah, hal yang sama, kalau kita membangun anak-anak kita, diri kita, sesuai dengan pola itu, bagi Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara akan jauh lebih mudah. Bisa katakan amin. Ya, pola itu penting. Ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah bagaimana pola bisa dibangun. Ini penting. Bagaimana pola-polanya yang ada dalam ibu, saya, ini bisa dibangun. Anak saya, jemaat, orang-orang yang lain, itu bisa dibangun. Itu caranya gimana? Sekali lagi,
Pola yang dibangun harus pola Tuhan. Setuju? Pola yang dibangun adalah pola Tuhan. Yang pertama, kita harus memastikan setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pelayanan-pelayanan kita, nasihat-nasihat kita, pengajaran-pengajaran kita harus bisa membawa orang untuk bisa mengalami Tuhan. Ini penting. Bukan cuma puas, senang, happy, bukan. Tapi bagaimana mereka bisa mengalami Tuhan. Itu justru yang menjadi esensial. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membawa mereka bisa mengalami Tuhan. Itu nomor satu. Karena dengan orang mengalami Tuhan, baru terbuka dirinya untuk dibentuk polanya. Kalau dia nggak pernah ngalamin, dia nggak bisa. Nah, ibu-ibu, soal makanan juga sama. Kalau kita nggak pernah cicipin, kita nggak pernah rasakan enaknya makanan tersebut. Karena baru dengar dari orang, kita belum begitu terbuka untuk makanan itu. Betul nggak? Tapi begitu kita bilang, enak dicoba, baru kita bilang, wow. Hal yang sama dalam Tuhan. Kita mau ceritain tentang apapun kebaikan Tuhan. Rencana Tuhan yang dahsyat. Janji Tuhan yang dahsyat. Kepada orang-orang yang kita layani. Mereka nggak akan pernah tahu, oh ya begitu ya, paling begitu. Tapi ketika mereka ngalami Tuhan sendiri, nah baru. Itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Itu yang terjadi dengan Petrus. Itu yang terjadi dengan saya. Dan saya percaya itu juga yang terjadi dengan ibu-ibu. Amin. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena hati kita mulai terbuka. Pikiran kita mulai terbuka. Oh, ada satu pribadi yang lebih hebat dari manusia. Ada satu pribadi yang lebih hebat dari harta saya. Yang saya sudah alami. Yang membuat hidup saya kok jadi begini. Nah, di situ baru kita mulai siap untuk bisa dibentuk. Kalau belum, kita hanya jadi orang Kristen yang ibadah, jadi seperti kekristenan agama buat kita. Dan ini kita cuma tertarik kepada ada yang namanya acara dan kegiatan yang ada. Cuman itu doang. Walaupun itu nggak salah, saya katakan. Tapi kita cuma berhenti sampai di sana. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bagaimana dia mengalami Tuhan? Dia sendiri mengalami. Saya percaya ibu-ibu juga pernah mengalami dan bersama dengan Tuhan. Nah, pengalaman ini akan mendorong ibu-ibu, mendorong saya, mendorong kita untuk bertobat. Untuk bertobat. Ambil contoh aja pengalaman hidup saya lah. Saya dulu perokok, pulang malam, begadang waktu SMA ya. Tapi ketika saya ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika saya mau masuk kuliah waktu itu tahun 79. Saya nangis sejadi-jadinya. Nggak pernah saya nangis. Orang tua saya, ayah saya keras mau kayak apapun saya nggak bakal nangis. Tapi entah kenapa waktu dengerin khotbah itu, saya nangis sejadi-jadinya. Dan saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan waktu itu. The first time dalam hidup saya. Lalu apa yang terjadi? Saya mulai terbuka dinasehati oleh teman-teman saya untuk membawa saya kepada pertobatan. Nah, itulah adalah awal muasal bagaimana pola terbentuk dalam diri seseorang. Saya kasih kesaksian lagi kepada anak saya yang kedua, yang lelaki. Ya, namanya Raymond. Dia dari SD sekolahnya Kristen, ya di IPK, mungkin ibu-ibu kalau ada yang sekolah IPK. Itu waduh. Tapi ternyata karena dia belum ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Dia mah cuma tahu dia adalah anak pendeta. Udah cuma itu doang. Saya tahunya kenapa? Ketika dia mulai bersaksi suatu ketika, ikut pelayanan saya di luar negeri, di Amerika, dia bersaksi di antara kaum muda. Ternyata, aduh tuh anak bikin saya syok. Ternyata waktu itu dia ngomongnya ngomong jorok, terus segala macam. Sampai temennya bilang gini, kamu nggak tahu apa bapakmu pendeta? Gitu. Saudara tahu apa yang dia jawab? Anak saya jawab. Anak saya bilang gini, yang pendeta bapak gue emang enggak. Nah,
Kenapa? Karena dia belum mengalami Tuhan. Tapi yang menarik, suatu ketika dia mengalami Tuhan. Karena itu saya percaya kuasa doa orang tua. Dia mengalami Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi setelah mengalami Tuhan? Setiap pulang dari sekolah dulu di SMA, dia selalu cari gitar saya, dia nyembah. Terus. Mengalami Tuhan. Nah, sejak itulah mudah untuk dinasehati dan hidup bisa dibawa ke dalam pertobatan. Bisa katakan amin. Jadi yang kedua, bertobat itu pun terjadi bukan dipaksakan, tapi dia ngalami Tuhan. Nah, itu terjadi pola Tuhan. Makanya gereja, pelayanan kayak ini, ibu-ibu, perlu sekali membangun suasana kesempatan untuk orang ngalami Tuhan. Lebih daripada orang cuma senang dilayani. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini sangat penting yang sudah banyak dilupakan oleh gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Saya nggak bilang semua pendeta meninggalkan, yang enggak. Yang ketiga adalah pemuridan. NDC namanya Nafiri Discipleship Church. Betul ya? Ibu Ruth, betul kan? Terjemahannya itu kan NDC kan. Nafiri Discipleship Church. Ada kata discipleship, pemuritan. Nah, ini perlu dibangun pemuritan. Saya tertarik saya banyak lagi ngajar pemuritan di gereja saya. Kenapa? Juga kebetulan kalau ini dikasih pola, sepanjang tahun ini saya lagi bicara dari Januari, saya lagi banyak bicara pola di gereja saya. Pola. Bahkan pemuridan. Saya kumpulin anak-anak muda di gereja saya. Mulai dari anak-anak SMA ke atas, kuliah, sampai pasangan muda. Saya kumpulin. Saya split bagi grup sama mereka. Setiap minggu saya ketemu sama mereka. Lewat Zoom tentunya sekarang. Tiap minggu saya ketemu sama mereka tiap hari Sabtu. Apa? One on one. Lewat begini. Kenapa? Pemuritan itu penting. Kenapa? Lewat pemuritan lah pola yang salah ditemukan. Berapa banyak anak-anak muda di gereja saya, ketika mulai dimuridkan, mereka mulai cara berpikirnya ini, dia mulai ngomong. Saya mulai detect. Ini ada pola yang keliru. Lalu disitulah kesempatan untuk saya align, selaraskan mereka. Terus. Yesus, waktu orang banyak berbondong-bondong datang kepada dia. Kalau Anda baca di kitab Yohanes, dia bukannya layanin loh, malah dia naik ke atas berdoa sama murid-muridnya. Dan itu 12 murid menggoncangkan dunia. Amin. Nah, jadi pemuritan ini kenapa penting? Saya tutup dengan satu contoh aja. Begini, saya melihat bahwa setiap orang ada benih pelayanan. Setuju nggak ibu-ibu? Setiap ibu-ibu yang di ruangan ini, saya jamin, saya yakin ada benih pelayanan. Jadi, pelayanan yang bervariasi dari pribadi-pribadi ini. Jadi yang harus dibangun adalah siapa? Orangnya. Ketika the being, orangnya dibangun, polanya terbentuk, itu ministry keluar tuh dengan sendirinya. Healing, kesembuhan keluar dari dia. Pelayanan untuk orang susah keluar dari dia. Dari orang yang lain misalnya. Dari si A, healing ministry. Si B, pelayanannya adalah pelayanan orang-orang susah. Si C, keluar pelayanannya teaching. Itu dari mana? Karena ada benih yang Tuhan taruh. Tapi benih itu tidak muncul karena polanya belum terbangun. Tapi kita dorong mereka ikut pelayanan-pelayanan. Nah, ini bukan salah ikut pelayanan. Tapi saya mau katakan membangun pola menjadi sesuatu yang esensial. Itu sebabnya di gereja kami, di hari-hari ini saya turun terus ngajarin mereka. Setiap hari Sabtu dan setiap bulan satu kali saya kumpulin mereka secara bersama-sama. Untuk saya ajarin sebulan sekali. Tapi setiap minggu adalah bicara soal life.
bicara soal kehidupan. Jadi hari ini, lewat itu mulai kelihatan bagaimana mereka punya cara berpikir, oh yang ini udah good, yang ini polanya sudah mulai terbentuk, udah mulai bagus, tinggal diterusin. Oh yang ini masih perlu banyak penyelarasan, dan seterusnya. Karena saya percaya ke depan pelayanan akan muncul dari mereka, bukan cuma dari saya. Saya punya pelayanan sendiri, tapi yang lain masing-masing punya pelayanan. Karena benih itu yang harus dikembangkan. Lewat pribadi yang terbentuk polanya, Tuhan muncul dengan sendirinya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap penjelasan ini dengan topik pola yang memang tidak banyak dibahas sama orang, tapi ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita. Jadikan anak-anak kita hidup dalam pola Tuhan, jadikan diri kita hidup dalam pola Tuhan, jadikan jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, ikut hidup dalam pola Tuhan. Saya percaya, kuasa dan hadiratnya nyata dalam hidup kita. Berkatnya tidak akan pernah kurang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang barusan dibagikan. Biarlah apapun Tuhan yang Kau mau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau belajar terbuka untuk dibentuk oleh Engkau. Untuk jadi polamu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang sehat secara fisik, sehat secara jiwa, dan lebih lagi hidup dan sehat secara spiritual. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat waktu ini. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Thank you. Oke, terima kasih banyak untuk Pastor Leonardo Samsuri atas sharing firman-Nya di pagi hari ini. Sungguh sangat memberkati kita dan sudah memberikan pencerahan bagi kami para wanita di NDC Women. Baik, kita akan masuk dalam sesi Q&A ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di saya. Yang mengatakan demikian, Pak. Tuhan itu adalah kasih. God is love ya, Pak. Dia Allah yang mengasihi semua orang. Lalu, bagaimana caranya bagi mereka yang belum percaya bisa disadarkan bahwa mereka sedang tidak hidup di dalam pola patron yang benar? Supaya mereka bisa segera punya kesempatan untuk bertobat, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Very good question. Ya, ini ibu yang pertama pertanyaannya mantap kali kata orang Medan. Jadi gini, orang sulit ya bisa ngalami Tuhan atau melihat polanya Tuhan dalam hidupnya yang salah dalam hidupnya dia. Misalnya gini, dia nggak bisa akan melihat polanya salah kalau dia nggak bisa bercermin pada pola yang benar. Betul nggak ibu-ibu? Kita nggak pernah tahu muka kita ada jerawat sampai kita ke depan cermin. Ada jerawat di sini, kapan munculnya, kemarin nggak ada, betul nggak? Nah, hal yang sama. Orang di dunia akan tahu polanya salah kalau dia lihat pola yang benar. Kalau nggak mungkin dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan, tantangannya adalah membangun pola itu dulu dalam diri kita. Sebelum kita meyakinkan mereka tentang pola mereka yang salah, kita tunjukkan dulu ini yang benar. Betul nggak? Kalau enggak, orang kasih tahu dia salah, lu tahu dari mana salahnya? Kan gitu. Nah, ketika keluarga, ambil contoh yang gampang. Ketika keluarga kita di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, pandemi ini, kita nggak pernah ngomel, kita nggak pernah bersungut-sungut, tapi kita bersyukur, kita jalani, tetap kita hidup dalam kemesraan suami istri dengan anak baik. Nah, sementara keluarga tetangga misalnya ribut, berantem karena suami nggak kerja di rumah terus, sekarang bukannya nggak kerja apa-apa, work from home gitu ya, jadi rame. Dia lihat kita, kok kamu bisa ya? Nah, that they see the pattern. Keuangan misalnya, di tengah-tengah orang sulit kayak begini, kok kita bisa ya? Keuangan kita diberkati, keuangan kita kok bisa ngikutin, kok bisa lu dapat dari mana bisa begitu? Kok lu bisa tenang? Sementara duit lu juga pas-pasan, kok lu bisa gitu? Nah, itu jadi pola. Orang baru lihat polanya salah kalau dia tahu yang benar. Kira-kira gitu. Contoh terakhir, Bu. Contoh terakhir. Saya ini dulu ya, dulu. Saya pikir gini, kalau mau mengerjakan sesuatu yang nggak terlalu penting, misalnya kalau mobil ganti ban, isi bensin gitu ya, bisa besok lah gitu. Saya suka begitu. Tapi suatu ketika, saya cuma ngelihat teman saya nginep di rumahnya di luar negeri.
Itu udah rumahnya jaraknya jauh-jauh lagi. Begitu sampai udah malam, dia bilang, Pak, saya pergi dulu bentar. Mau kemana udah malam gini? Saya isi bensin. Supaya besok pagi-pagi kita udah bisa keluar. Nggak usah ngisi bensin lagi, waktu kita banyak. Tiap kali dia lakukan sesuatu dengan cepat. Lalu saya jadi belajar, wow, saya salah selama ini kalau gitu. Nah, saya lihat tuh dia. Akhirnya saya ikutin pola dia. Dan itu yang terbentuk akhirnya sama saya sekarang. Kira-kira gitu, Bu. Thank you. Mudah-mudahan menjawab. Jadi kita harus tetap jadi teladan, panutan gitu ya Pak ya. Yes. Paling tidak dari kitanya di situ. Gitu. Oke. Tadi Bapak jelaskan bagaimana pola Tuhan itu dapat dihidupi oleh kita dengan cara harus mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan, ada pertobatan, kemudian bersedia untuk dimuridkan ya Pak ya. Tapi apakah komunitas itu ikut menolong atau merealisasikan pola Tuhan itu dalam kehidupan kita, Pak? Seberapa besar pengaruhnya? Kalau menurut saya lebih dari 80% mungkin, 70%-an lah. Karena begini, komunitas itu yang saya maksud bukan cuma komunitas di luar rumah ya. Kalau termasuk di dalam rumah, itu lebih besar lagi persentasenya. Walaupun belum ada survei untuk itu. Tapi saya melihat Alkitab mencatat begini, Bu. Barang siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Tapi siapa yang bergaul dengan orang bebal, dia akan menjadi malang. Lalu Rasul itu dalam kitab Amsal. Lalu Paulus bilang begini, jangan sesat, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Pernah baca kan ya? Nah, jadi dalam konteks ini, dengan siapa kita bergaul penting. Makanya ada juga dalam Mazmur berkata, jangan duduk di antara pencemooh. Betul? Dan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Itu kenapa? Komunitas. Dengan siapa kita bergaul, kita akan terbentuk. Makanya tadi saya bilang, bagaimana pentingnya di dalam gereja atau komunitas di gereja misalnya, membuat orang-orang yang hadir itu punya kesempatan untuk bisa ngalami Tuhan. Itu penting. Bagaimana membawa mereka bisa ngalami Tuhan, bukan cuma sekedar hadir, ikut ibadah, walaupun itu tahap awal yang baik, tapi bagaimana bisa mengalami Tuhan. Karena ketika dia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu sangat membuka hati dia. Ada banyak faktor sebenarnya di komunitas, makanya pilih komunitas yang benar, yang tepat untuk bisa membawa kita punya pola. Kira-kira gitu, Bu. Apakah pola Tuhan dalam hidup manusia itu bisa dideskripsikan dengan lebih jelas dan detail, Pak? Apakah pola ini berbeda-beda untuk setiap orang? Untuk lebih spesifiknya, kami akan mengarah pertanyaannya untuk mereka yang hidup dalam LGBT. Atau ada yang merasa, begini Pak, aku hidup dalam fisik yang salah ini. Aku memang perempuan gitu, tapi kayaknya jiwaku, fisikku perempuan, tapi jiwaku ini laki-laki loh. Gitu. Jadi laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan. Iya. Iya kan? Nah, itu bagaimana Pak pola patronnya untuk mereka ini Pak? Apakah sama? Nah, kalau Ibu tanya ini ya, ini pertanyaannya luar biasa. Ibu, dari pengalaman-pengalaman yang saya baca dari buku-buku, literatur, pengalaman pendeta-pendeta yang ngalamin, saya jarang ya ngalamin, kebetulan jarang ngalamin orang-orang yang ngalamin LGBT, walaupun ada beberapa yang saya tahu. Nah gini, setelah ditarik ditelusuri ke belakang, persoalannya adalah LGBT itu hanya ekspresi meledak terakhir. Ledakannya terakhir, boom, baru dia bilang, saya ini kayaknya perempuan di dalam tubuh laki-laki. Atau saya ini laki-laki di tubuh perempuan. Tapi ditarik mundur. Karena waktu masih kecil. Masalah di rumah tangga. Pola tidak dibentuk. Contoh ya Bu ya. Contoh ya. Mungkin ibu-ibu bisa cek nanti search di Google atau di YouTube. Cari deh. Ada seorang pria waktu masih kecil.
tapi ditinggal oleh ayah ibunya. Ini orang Filipina. Ini orang Filipina. Kalau ngomong LGBT ini menarik. Ya. Nah, dia ternyata dititipin sama sama omnya. Nah, apa yang terjadi? Omnya ini punya hobi ngawur. Suka nonton film blue film. Di depan dia. Apa yang terjadi? Si anak ini terekspos dengan pornografi. Dan apa yang terjadi? Karena nggak punya orang tua, dia bingung dengan jati dirinya. Laki, perempuan, karena dia terekspos dengan pornografi. Dan terakhir setelah dia mulai dewasa, dia mengambil keputusan untuk ganti kelamin. Transgender, bukan lagi lesbi atau homo, dia transgender, dia jadi seorang perempuan. Cantik kata orang Surabaya. Kenapa cantik bisa disebut? Karena menang dalam Miss Pageant, menang di Amerika. Sebagai wanita cantik, luar biasa kalau kita lihat fotonya, nggak percaya kalau itu lelaki sebelumnya. Dan menikah dengan pria yang dia bohongi tentunya. Dan terakhir setelah dia suatu hari dia menikah dengan orang kaya, si suaminya lagi pergi kerja, dia di rumah, dia nonton TV YouTube, ketemu seorang pendeta lagi khotbah tentang dosa. Waktu terekspos dia itu, dia nangis. Dia cari pendeta itu di Amerika. Dibimbing, dimuridkan, mengalami Tuhan, bertobat, dan akhirnya apa? Sekarang dia bersaksi, dia punya pelayanan juga. Pelayanannya adalah untuk bisa membawa orang-orang yang seperti dia kembali kepada jalan yang benar. Dimuridkan sama pendeta itu. Dan apa yang terjadi? Dia berubah. Dia bersaksi. Di YouTube itu saya dengernya aja merinding waktu itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Karena masalahnya dia bilang dari awal karena keluarga punya masalah. Jadi jangan nganggap enteng family, keluarga. Sekali salah kita membangun mereka, ke depannya akan salah. Kita cuma tahu karena dia bertumbuh, begitu udah jadi aja pohonnya baru kita kaget. Loh kok bisa begini? Kayak gitu. Gitu, Bu. Tidak ada yang mustahil ya Pak, dalam nama Yesus. Nggak ada yang mustahil. Iya. Nggak ada yang mustahil. Berubah, banyak yang berubah. Barangkali mungkin ibu-ibu juga pernah dengar kan ada siapa tuh? Namanya Jonathan ya, kalau nggak salah. Yang di Indonesia. Dari pria jadi perempuan, terus sekarang jadi pria lagi. Bertobat. Kayak gitu. Yang berikutnya ya Pak, bagaimana Ya. cara kita untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana sih kita itu sudah memenuhi polanya Tuhan? Apakah ada tolok ukurnya Pak? Karena setiap orang itu kan mempunyai kapasitas yang berbeda. Nah, resikonya apa kalau kita sampai tidak bisa memenuhi polanya Tuhan? Tuhan kan pengennya kita itu serupa dengan Kristus secara sempurna sampai 100%. Tapi kalau kita mampunya hanya sampai 70 atau mungkin 40 bahkan 20 gitu Pak. Gimana Pak? Resikonya apa buat kita itu? Satu, selama kita hidup di dunia ini, resikonya apa? Kedua, yang lebih penting, resikonya apa untuk di kehidupan kekal nanti, Pak? Oke. Gini, kalau untuk kehidupan kekal nanti, saya belum bisa jawab. Karena saya belum ada di sana. Kan gitu kan. Tapi saya akan jawab yang di sini dulu. Ya kan? Saya akan jawab yang di sini dulu. Gini, membentuk pola itu tidak bisa serta-merta jadi sekaligus. Tidak. Kalau orang tanya, istri saya pernah tanya kok sama saya, yang dimaksud dengan pola itu apa sih? Gitu. Nah, gitu. Polanya itu gimana sih? Saya bilang pola itu banyak yang harus dibangun dalam diri kita. Karena kita udah kepalang banyak salah, kadung salah kalau orang bilang. Contoh, saya bilang. Apakah keuangan ada pola nggak? Mengatur keuangan. Ada polanya. Gitu. Nah, orang kalau tidak dibangun pola keuangannya, babak belur keuangannya di masa pandemi kayak begini. Betul? Ada pola. Jadi gimana membangun pola keuangan? Ya kita mesti kembali kepada dasarnya Alkitab. Sudah belum kita bangun pola? Karena saya percaya kalau kita membangun pola keuangan kita dalam Alkitab, kita nggak takut dengan goncangan apapun.
Karena kita tahu Tuhan beserta kita, keuangan kita selalu terpelihara. Misalnya gitu. Terus keluarga ada pola nggak? Ada polanya. Bagaimana polanya? Ya harus lihat lagi kemana firman Tuhan. Mazmur 127 kan bilang begitu. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Ada polanya? Ada. Kesehatan ada polanya nggak? Ada polanya. Jadi setiap kita ini banyak pola. Nah, jadi kalau Ibu bilang, bagian-bagian hidup kita yang sudah terbentuk polanya, kita merdeka di situ. Contoh, ketika pola keuangan kita sudah terbentuk dan sudah jadi, ya paling tidak sudah ngikutin polanya Tuhan, kita merdeka di situ. Secara keuangan kita merdeka. Ketika di keluarga kita bangun, kita sudah merdeka di keluarga. Mungkin masih ada lagi yang lain. Kayak saya juga masih ada lain lagi yang perlu saya rubah. Tadi kan saya kasih contoh, Ibu. Bagaimana saya suka pikir, besok aja. Itu kan pola. Tapi begitu saya lihat teman saya ganti pola. Nah, jadi pola itu terus progres sampai kepada kesempurnaan Tuhan. Nah, sampai di mana di saat itu, nah itu tergantung dari kita. Seberapa kita mau ngikutin Tuhan, polanya. Gitu. Yang menentukan konsekuensinya yang akan datang, yaitu hanya bisa Tuhan. Saya sendiri nggak tahu. Gitu. Tapi yang sehari-hari, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup saya. Tuhan pelihara saya luar biasa, gitu. Sehingga nggak perlu kuat. Kalau keuangan kita merdeka, duitnya banyak. Bukan, banyak orang duitnya banyak tapi nggak aman hidupnya kan, nggak punya damai gitu. Tapi saya merasa bahwa saya tenang aja. Ada kayak nggak ada kayak saya tahu Tuhan pelihara. Nah, kenapa? Merdeka. Itu kira-kira gitu, Bu. Ya. Oke. Kira-kira jelas nggak, Bu? Masih ada beberapa, Pak, tapi ini keterbatasan waktu, Pak. Oke. Sekali lagi, terima kasih saya banyak, masih sediakan Pak waktu. Ya, untuk Q&A-nya. Kiranya Tuhan akan terus menambah-nambahkan berkat pengetahuan, akal budi, wawasan yang semakin luas buat Bapak, serta hikmat marifat, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih, Pak. Salam dari kami NDC Women. Amin. Thank you. God bless.